Jadi ini emang deket banget sama hotelnya. Terus ini kayak Masjid Nabawinya di sini. Oleh 700 tentara saja dengan strategi itu Rasulullah SAW, akan tapi amanat yang disampaikan tadi Rasulullah lupa dilaksanakan mereka. Abang di sini ya sama Umi ya. Dear passengers, we are now crossing past the Miqat. Dear passengers, we are now crossing past the Miqat. Ini di luar lagi hujan, tapi semoga suaranya nggak terlalu mengganggu. Nah, sesampainya kami di kota Mekah, kami langsung menuju ke hotel buat naruh barang. Dan kami langsung menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umrohnya. Jadi posisinya itu kami melaksanakan ibadah umroh itu bener-bener mulainya itu jam setengah 12 malam. Dan lanjut ke pelaksanaan ibadah umrohnya. Jadi aku di sana emang sengaja nggak ngerekam selama aku melaksanakan ibadahnya karena jujur aku mau fokus aja biar nggak pegang-pegang HP, sama kayak juga nggak sempet aja gitu karena posisinya kan itu jam setengah 12 malam ya, jadi emang udah kerasa ngantuk, capek, dan harus nyimpen energi buat tawaf, buat sa'i, jadi kayak emang nggak kondusif aja untuk yang ngerekam aktivitas ibadahnya kemarin. Jadi aku di sini akan bercerita aja. Nah, rukun umroh itu kan ada 4 ya. Yang pertama ada niat, tawaf, sa'i, sama tahallul. Niatnya tadi udah dilaksanain di Bir Ali, terus ini kita udah di Masjidil Haram. Terus yang kedua kita lanjut tawaf. Di sini nanti kalian gak usah khawatir bacanya doa apa, karena nanti pasti bakal dibimbing sama mutawifnya. Jadi tinggal ikutin aja apa yang diucapin sama mutawifnya.
Jadi ini ada cerita menarik waktu aku tawaf. Jadi aku itu kan berangkat pakai softland ya. Emang aku tuh sengaja nggak pakai kacamata karena aku pengen banget ngelihat Ka'bah itu secara langsung tanpa pakai kacamata gitu. Nah, waktu putaran ke-5 atau ke-6, itu aku ngerasa mataku tuh kayak ngeganjel gitu. Dan ternyata waktu aku cek, mataku tuh mulai bintitan. Yes, alergiku kumat. Aku nggak tahu penyebabnya apa, atau karena emang softlandnya kotor, atau karena apa aku nggak tahu. Yang pasti aku tawaf itu dalam keadaan mataku udah bintitan kayak gitu. Jadi aku udah bener-bener agak nggak fokus karena aku harus fokus dengerin mutawifnya ngomong doa apa, sama aku harus ngejaga diriku buat bisa nopang badanku ini tetap jalan, sama ya dalam keadaan mata seperti itu. Itu cerita pertama. Nah, terus lanjut kita ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Nah, sa'i itu kan 7 kali PP gitu kan, 7 kali jalan. Jadi jalan dari Bukit Safa sampai ke Marwah, dan finish pointnya itu ada di Bukit Marwah. Ini juga ada cerita lagi. Jadi itu udah menunjukkan jam berapa ya, jam 1 kalau nggak jam, pokoknya itu udah dini hari. Dan itu posisi kan sebelumnya itu kan kami berangkat dari Madinah, itu aku juga nggak tidur sama sekali. Dan seperti yang kalian bayangin, safar dari Madinah ke Mekah itu 2 jam, terus kami harus memulai ibadah itu tengah malam, dan jalan tawaf tuh 7 kali putaran, terus ditambah ini sa'i 7 kali PP juga. Terus ya udah kayak aku bener-bener kehabisan energi, udah kayak hilang fokus, bener-bener yang penting ini badan bisa dibawa jalan, ditambah mataku juga bintitan, dan oh my god, itu bener-bener yang nggak terlupakan banget. Terus karena aku udah bener-bener ngeblank gitu, waktu udah mendekati titik akhir, yaitu di Bukit Marwah itu, kan harusnya kita tuh doa dulu baru kita lanjut ke rukun yang terakhir, yaitu tahallul. Jadi tahallul itu yang motong rambut, buat yang cowok bisa gundul habis, kalau yang cewek tuh kayak cuma berapa senti aja gitu. Terus karena aku udah hilang kesadaran, udah hilang konsentrasi, waktu aku hampir sampai di titik akhir Bukit Marwah itu, aku tuh ngeliat ada uhti full covered, baju hitam-hitam. Jadi aku mengira mereka itu adalah petugas di sana. Jadi mereka tuh sambil bawa gunting gitu, motong-motongin orang. Jadi kayak aku dengan lemas berdaya itu, kayak aku tuh menghampiri mereka, terus kayak tanpa sadar aku ngebuka rudungku dikit gitu. Jadi dengan maksud mau lanjut ke rukun berikutnya, yaitu yang tahallul tadi. Udah kan, krek dipotong. Dan itu potongnya nggak dikit. Terus tiba-tiba dia ngebentak, bayar. Hah? Bayar? Aku tuh nggak ngeh gitu loh kalau ternyata ada scam di sana gitu. Jadi ternyata itu bukan petugas guys, kayak emang sengaja dia menawarkan jasa, terus ketika dia sudah memberikan jasanya itu, dia langsung minta bayar tanpa persetujuan sebelumnya gitu. Dan bahkan dia nggak mungkin dong kalau dia ngomong kalau mau motongin orang harus bayar, kan dia pasti nggak ngomong ya. Jadi dia motong dulu terus baru dia nagih. Karena aku udah bingung banget, ya udah aku berniat mau bayar gitu kan, tapi karena itu kebetulan aku nggak bawa uang real, aku cuma punya rupiah. Terus aku ngomong, aku nggak tahu dia orang mana, yang pasti dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia cuma tahu kata bayar rupiah. Aku bilang gitu kan, dia bilang no real, dia minta gitu, yang pasti dia nggak mau terima rupiah gitu. Terus habis itu karena aku juga bingung, karena jemaah yang lain tuh lagi berdoa sebenarnya gitu kan, karena emang harus doa dulu baru tahallul gitu kan. Terus akhirnya kayak karena dia tuh maksa-maksa bayar, terus dia nggak cuma teriak bayar, dia juga teriak haram, dia kayak gitu juga. Terus aku juga ikut tegas dong, kayak doa first, aku bilang kayak gitu. Terus setelah berdoa, aku ngomong ke mutawif, Pak Ustadz, ini ada yang tadi motongin rambutku, dia bahkan nggak bilang apa-apa, terus tiba-tiba motong rambutku, terus dia suruh minta bayar. Terus ustadzku tuh kayaknya mungkin udah biasa ya ngadepin yang kasus kayak gitu, jadi kayak beliau cuma, enggak, itu bohong, bilang kayak gitu doang. Terus akhirnya kayaknya si Uhti tadi tuh juga agak takut, maksudnya agak gimana gitu kan sama ustadzku. Terus akhirnya dia kayak agak kicep gitu, terus aku juga akhirnya nggak jadi bayar gitu. Terus aku tinggalin aja itu orang yang nge-scam tadi kan. Aku juga nggak punya uang real gitu, aku cuma punya rupiah, dan dia nggak mau terima uang rupiah. Terus ya udah gitu kan. Dan akhirnya kami keluar dari area Bukit Marwah terus buat lanjut tahallul gitu. Jadi syaratnya tahallul itu adalah kita itu harus dipotongin sama orang yang rambutnya juga udah dipotong gitu. Tepat sebelum kami melakukan sa'i, aku itu sempet ngomong sama mamaku tuh kayak gini, kira-kira siapa ya nanti yang jadi orang pertama yang ngenahallulin gitu, yang motong rambutnya gitu. Kalau misal dari kita semua yang ibadah, termasuk yang ustadznya tadi kan, pasti dia juga harus dipotongin sama orang yang udah ditahallul dong. Jadi dia harus minta tolong orang lain gitu, harus minta tolong orang yang nggak dikenal ya buat dipotongin. Aku ngomong kayak gitu kan. Delalah, malah aku adalah termasuk orang yang pertama yang ditahallul. Kayak hati-hati ya kalau ngomong gitu. Janganlah kamu mempertanyakan hal-hal yang nggak penting di sana. Lain kali kalau ngomong ya hati-hati gitu. Aku foto sama
Besok aja po. Kayak gitu. Ini berapa? Bulat. Kunafe. Kunafa. Jual mah. Kayak kelapa dulu. Itu duduk kelapa. Tapi rasanya kayak kelapa. Iki Safa Marwah. Kuwi toilet. Assalamualaikum ya miau miau. Ditabrak.
Yo mai choro mai bicho. يلا يا حجة ما في صلاة هنا طواف يا حج pengen sholat duhur depan Ka'bah sini. Gak apa-apa panas-panasan. Wala kami nabutan dadak dito. Venez seulement, fais-moi aller à la maison Monda. Venez seulement. Allez, allez.
Wes mulai. Oke, start. Wah, magic. Disuruh bayar jangan-jangan habis ini. Pasti. Ala-ala penduduk desa kayak. Pohon bidara, guys. Waduh. Oh, kunci kampus. Belajar aswad. Kamar sama bapak tuh, Pak. Iya. Maju deh. Maju deh. Yep. Yep. Oh, mesin jahitnya sama. Siapa dia? Oh, itu skincare zaman dulu, guys. Ini ada alat musik. Satu lagi. Oh, apa itu? Still. Ini masih. Wow, masih bisa berfungsi loh. Ini alat-alat musik ya. Sini. And this one, ini apa sih? Mumi. Ada HP gitu. Mungkin mainan tradisional yang mereka. Dan kita sekarang keluar. Mirkas. Apa artinya? Ruang tamu kali ya, sofa. Ini apa? Oh, ini alat tani, alat dapurnya gitu. Jadi demi mengejar sunset ceritanya nih, kayak aku tuh jalan naik dari bawah situ, naik ke sini, ke bukit ini, mau ngejar itu sunset tapi nggak kelihatan. Jadi ya, ini kita posisinya lagi di kebun peternakan unta. Jadi di sini banyak unta-unta gitu. Kita tuh bisa minum susu unta di sini. Terus katanya juga ditawarin kencing unta gitu. Aku nggak ngerti. Mungkin buat obat
kelihatan semuanya. Tuh. Ini luasnya, dan ini aku posisi di atas bukit. Kalau mau naik lagi sih ke situ ya, tapi nggak mungkin karena takut nanti ngilang dicariin rombongan. Jadi kita mending stay di sini aja. Dan ini luas banget. And this is me. Udah, kita mending turun aja karena di sini nggak ada apa-apa sih actually. Baiklah, mari kita melihat unta. Nah, dia ngeliatnya kayak gitu ya. Lagi memeras unta. Jakarta. Java.